Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Physics Learning Center. Kali ini kita akan membahas tentang sub pokok bahasan mata kuliah Statistika Dasar dengan topik analisis statistik dengan software SPSS. Saudara sekalian, mengawali pembahasan ini, mari kita terlebih dahulu memahami definisi dari statistika. Statistika merupakan ilmu yang terdiri dari teori dan metode, merupakan cabang dari matematika terapan yang cakupannya membicarakan tentang bagaimana mengumpulkan data, bagaimana meringkas data, bagaimana mengolah dan menyajikan data, bagaimana menarik kesimpulan dari hasil analisis data tersebut, dan bagaimana menentukan keputusan dalam batas-batas resiko tertentu berdasarkan strategi yang ada. Secara garis besar, terdapat beberapa manfaat dari statistika. Yang pertama adalah statistika sebagai alat komunikasi, yakni sebagai penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data statistik atau pihak-pihak yang melakukan analisis statistik guna pengambilan keputusan pihak-pihak tersebut. Kemudian manfaat yang selanjutnya ada manfaat sebagai deskripsi, yakni statistika berfungsi dalam penyajian dan pengilustrasian data. Manfaat yang ketiga adalah regresi, yakni kemampuan statistika dalam meramalkan pengaruh data satu terhadap data lainnya untuk mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. Misalnya, statistika dapat digunakan untuk menyelidiki bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa dalam suatu kelas. Dengan hasil ini, dengan diketahuinya bagaimana pengaruhnya, maka di masa yang akan datang guru dapat membuat treatment tertentu di dalam kelas tersebut terkait dengan bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa agar memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan hasil belajar. Manfaat statistika yang berikutnya adalah manfaat korelasi, bahwa statistika dapat digunakan untuk menentukan kekuatan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain dalam suatu penelitian. Dalam hal ini misalnya, seorang peneliti akan menentukan bagaimana korelasi atau kekuatan hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Apakah memiliki korelasi yang kuat, korelasi yang sedang, atau korelasi yang lemah. Manfaat statistika berikutnya adalah komparasi, yakni statistika dapat digunakan untuk membandingkan dua kelompok data atau lebih, sehingga kita bisa mengetahui signifikansi dari perbedaan kedua kelompok data. Saudara-saudara sekalian, sejatinya statistik bekerja dengan angka. Dengan kata lain, data statistik adalah data kuantitatif atau dapat juga berasal dari data kualitatif yang diangkakan sehingga menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari data diskrit dan data kontinum. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, bukan dari mengukur. Sebagai contoh, misalkan menghitung jumlah orang, menghitung jumlah kursi, dan lain sebagainya. Data seperti ini, data diskret ini biasanya sering disebut sebagai data nominal. Jenis data kuantitatif yang berikutnya adalah data kontinum, yakni data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Data kontinum dibedakan menjadi data ordinal, yakni data yang berbentuk peringkat atau jenjang. Jarak antar data yang satu dengan data yang lain tidak sama. Sebagai contoh, misalkan juara 1, juara 2, juara 3 dalam suatu perlombaan atau di dalam kelas siswa
Tentu saja makna juara 1, 2, 3 ini bukan berarti bahwa juara 1 ini 2 kali lebih pintar daripada juara 2. Dan juara 2 bukan berarti 2 kali lebih pintar dari juara 3, dan seterusnya. Tidak ada kepastian berapa jarak antara 1 dan 2 dan 2 ke 3. Data kontinum berikutnya adalah data interval. Data interval adalah data yang jaraknya sama, tetapi tidak memiliki nilai nol absolut. Dalam hal ini, data 0 masih memiliki nilai. Sebagai contoh misalkan 0 derajat Celcius. 0 bukan berarti tidak ada, tapi 0 derajat Celcius ini memiliki nilai. Data kontinum yang berikutnya adalah data rasio. Data rasio merupakan data yang jaraknya sama dan memiliki nilai 0 absolut. Kalau 0 berarti tidak ada apa-apanya. Sebagai contoh misalkan dalam pengukuran panjang, kalau panjangnya 0 meter berarti tidak memiliki panjang, tidak ada panjang. Kemudian massa 0 kg berarti dalam hal ini benda yang diukur tidak memiliki massa, tidak ada massanya. Saudara sekalian, saat ini telah banyak program-program atau software yang telah dibuat oleh manusia untuk membantu mempermudah pengolahan data statistik. Salah satu software yang cukup dikenal dan banyak digunakan oleh para peneliti adalah software SPSS, Statistical Product and Service Solution. SPSS merupakan program olah data statistik yang digunakan untuk mempermudah analisis data. Memiliki ketelitian yang sangat baik, dapat dilakukan secara cepat, dan mampu menghasilkan analisis yang akurat. Pengolahan data dalam program SPSS for Windows digunakan untuk model aplikasi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sebagai contoh misalnya dalam statistik deskriptif, program SPSS dapat digunakan untuk mencari mean, median, modus, jumlah, persentase, skor minimum, skor maksimum, kuartil, desil, persentil, rank, varian, standar deviasi, dan lain sebagainya secara cepat, teliti, dan akurat. Dalam statistik inferensial, program SPSS juga dapat digunakan dengan baik. Misal dalam statistik parametrik bisa dilakukan untuk uji prasyarat analisis, uji kompar min, atau perbandingan min, perbandingan rata dua kelompok data, kemudian uji korelasi, uji regresi, dan lain sebagainya. Kemudian dalam model statistik non-parametrik, program SPSS juga sangat baik digunakan untuk melakukan uji chi-square, Wilcoxon, Kendall Tau, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita akan langsung coba mempraktekkan analisis sederhana menggunakan program SPSS. Saudara sekalian, di depan kita misalkan adalah data skor hasil belajar siswa yang diperoleh oleh seorang peneliti yang melakukan penelitian pada dua kelas. Kelas pertama dengan kode 1 ini adalah kelas eksperimen yang mungkin diberikan perlakuan dengan metode pembelajaran inovatif, dan kelas 1 lagi merupakan kelas kontrol, diberikan kode kelasnya 2 yang mungkin diberikan metode pembelajaran konvensional. Skor hasil belajar dari kelas tersebut, dari dua kelas tersebut kemudian diorganisasi dalam tabel ini. Ada nama siswa,
kode kelas, dan nilai ulangan. Nama siswa, total dari kedua kelas ini ada 60 siswa, sehingga diberikan nama siswa 01, 02, dan seterusnya sampai siswa 60. Kemudian kode kelas 1 adalah untuk kelas eksperimen dan 2 adalah kelas kontrol. Kita lihat untuk kelas eksperimen jumlahnya ada 28 siswa, ini batasnya. Kemudian sisanya berarti adalah kelas kontrol. Artinya kedua kelas ini jumlah siswanya berbeda. Nah, data ini selanjutnya kita akan coba olah menggunakan program SPSS untuk mengetahui misalkan nilai ratanya, median, modus, varian, standar deviasi, dan seterusnya. Langkah pertama dalam menggunakan SPSS adalah membuka program SPSS dengan cara klik 2 kali pada logo SPSS yang telah terinstall pada komputer saudara-saudara sekalian. Sebagai contoh, pada layar ini ada program SPSS versi 20. Klik 2 kali. Lalu muncul box seperti ini. Selanjutnya kita tekan tombol cancel. Nah, ini adalah tampilan dari SPSS. Hampir mirip dengan Excel. Ada baris dan ada juga kolom. Di bagian atas terdapat menu-menu seperti halnya Excel, dan menu yang paling penting untuk melakukan uji statistik sesuai dengan uji yang akan kita lakukan adalah menu Analyze. Jika kita klik di sini, maka di sini akan terdapat beragam sub-sub menu yang akan mengantarkan kita pada uji statistik yang kita butuhkan. Kemudian, tentu saja sebelum kita melakukan analisis, kita harus menginputkan data-data di sini. Kita harus mendefinisikan nama variabel-variabelnya. Maka dalam SPSS ini memiliki dua menu yang sangat penting, yakni menu variable view dan menu data view. Menu variable view ini kita akan gunakan untuk mendefinisikan variabel-variabel. Misalkan dalam Excel tadi ada variabel nama siswa, kode kelas, kemudian skor hasil belajar. Maka variabel-variabel ini akan kita buat persis sama pada SPSS. Kita kembali lagi, untuk memulai menuliskan variabel, kita bisa tekan tombol variable view. Bukan yang di data view, tapi di variable view. Yang pertama tadi adalah nama siswa. Kita bisa ketikkan di sini, letakkan kursor di sini. Nama, kasih underscore, siswa. Karena di SPSS kita tidak bisa memberikan spasi. Untuk menyatukan antar kata harus diberikan underscore atau tanda strip. Nama siswa, kemudian klik di bagian kolom tipe ini, lalu klik di bagian ini, tipe. Coba kita lihat, kita klik, maka di sini akan banyak tipe-tipe data. Ada data numerik, koma, dot, sampai string. Nah, nama siswa merupakan data string, data yang terdiri dari kata atau karakter lain, bukan data numerik. Sehingga tipe numerik ini harus kita ganti dengan
data string. Kita klik di bagian data string ini. Lalu oke. Kemudian keluasan data defaultnya 8, tidak usah kita rubah. Desimalnya tidak ada karena bukan data numerik. Label ini adalah keterangan untuk menjelaskan variabel nama siswa. Misalkan kita ketikkan nama siswa. Value nilai tidak perlu, kita biarkan. Kolom 8 kita biarkan. Kemudian measure-nya ini nama nama siswa ini adalah data nominal jenisnya. Oke. Kemudian di Excel tadi setelah nama siswa ada kode kelas. Maka di sini kita bisa tuliskan pula kode kelas. Kode kelas tadi angkanya 1 dan 2 itu adalah data numerik, berbeda dengan nama siswa karena datanya ada siswa 01, siswa 02. Jadi di sana data berupa kata sehingga datanya berupa data string. Sementara kode kelas hanya ada kode 1 dan 2. Itu merupakan data numerik. Jadi kita biarkan, kita pilih data numerik. Width-nya 8, desimalnya tidak ada desimal. Karena tidak ada 1,00 atau 2,00, maka ini kita desimalnya kita nolkan. Karena kode kelasnya 1 dan 2. Kemudian di sini labelnya kita tulis apa aja yang menjelaskan tentang kode kelas. Misalkan kode kelas siswa. Nah, value karena angka 1 dan 2 yang membedakan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol itu sangat penting agar nanti bisa dikenali oleh SPSS, maka di value ini di kolom nilai ini harus kita klik di sini. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Kita berikan di sini value-nya 1, labelnya misalnya kelas eksperimen. Kita add-kan ke sini. Kemudian 2, labelnya kelas kontrol. Kita tambahkan. Selesai. Tidak ada kelas lainnya. Kita oke. Jadi di sini sudah tersimpan 1 kelas eksperimen, 2 kelas kontrol. Kode 1 dan 2 ini merupakan data nominal. Maka kita harus ganti di sini, kita klik, kita pilih data nominal. Kemudian kita pilih tampilannya nanti akan di tengah misalkan. Selanjutnya, kolom terakhir adalah skor hasil belajar. Hasil belajar. Ini data numerik. Dan kalau kita lihat hasil belajar siswa tadi skornya tidak ada yang dalam bentuk bilangan koma, desimal, maka ini kita buat 0. Hasil belajar, kita bisa berikan label skor hasil ujian kognitif siswa, misalkan seperti itu. Lanjut, kita pilih di tengah. Ini merupakan data hasil belajar, merupakan data apa kira-kira? Data hasil belajar merupakan data interval. Di dalam SPSS, data interval di sini defaultnya adalah scale di sini, skala ini. Jadi kita pilih scale. Jadi rupanya
pengetahuan tentang jenis-jenis data sangat penting saat kita bekerja dengan SPSS. Sudah selesai, lalu kita lihat pada data view. Maka variabel-variabel nama siswa, kode kelas, hasil belajar telah tampil di dalam lembar kerja program SPSS ini. Berikutnya adalah mengkopikan data yang ada di Excel tadi ke lembar kerja yang ada di program SPSS ini. Kembali kita ke Excel, lalu kita copy. Copy. Caranya, letakkan kursor pada baris pertama, kolom pertama, lalu paste. Maka data yang ada di Excel tadi otomatis akan copy paste pada area kerja SPSS. Saudara sekalian, setelah data-data ini kita kopikan di area kerja SPSS, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menyimpan data kita ini dalam bentuk file data SPSS. Coba kita lihat, sebelum data ini kita simpan, maka di bagian atas ini, judul dari file kita belum ada. Ada tanda bintang, ini menunjukkan bahwa file ini belum disimpan, belum di-save. Cara menyimpannya adalah sama seperti pada Excel, kita bisa langsung file, save, lalu kita bisa menyimpan pada folder yang sudah kita tentukan, misalnya ada di bagian Start Dash. Saya akan simpan di sini dan akan saya beri judul filenya data SPSS strip, misalkan data skor hasil belajar, lalu save. Coba kita amati kembali di bagian atas yang tadinya ada tanda bintang tanpa judul, sekarang tanda bintangnya sudah tidak ada. Kemudian judul filenya adalah data SPSS, data skor hasil belajar. Ini menunjukkan bahwa file kerja kita telah tersimpan dengan baik. Kita juga bisa melakukan pengecekan langsung ke folder di mana kita menyimpan, kita klik di sini. Nah, ini data SPSS yang sudah tersimpan dalam bentuk atau dalam tipe save file. Kembali lagi kita ke area kerja. Setelah data kita simpan, maka langkah berikutnya kita akan coba melakukan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan sebagainya. Pertama, kita akan coba melakukan analisis statistik deskriptif untuk kelas secara keseluruhan, tidak dibedakan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi kita akan coba mendeskripsikan data hasil belajar dari 60 siswa. Misalkan kita lakukan, kita klik tombol analyze, kemudian kita masuk ke data, kita masuk ke menu deskriptif statistik. Di sini ada deskriptif, kita klik, muncul jendela seperti ini. Kita masukkan variabel skor hasil belajarnya ke kolom ini. Di sebelah kanan, caranya aktifkan, lalu masukkan ke kolom ini dengan cara menekan tombol anak panah. Sudah masuk.
Kita lihat di option, apa yang akan kita ketahui, misalkan rata, jumlah, standar deviasi, skor minimum, skor maksimum, rank, standar error min-nya, kurtosis, weakness, dan seterusnya. Kita bisa centang-centang, lalu oke. Jumlah siswanya 60, valid, tingkat validnya valid, tidak ada data yang tertinggal, semuanya 60. Kemudian kita bisa lihat ranknya 35, skor minimumnya 50, skor maksimumnya 85, jumlah total skornya 4094, nilai ratanya 68,23, standar errornya 1,144, standar deviasinya 8,859, kemudian nilai weakness, kurtosis juga diketahui. Melalui prosedur yang sangat ringkas sekali, maka program SPSS mampu menghasilkan hasil dari uji statistik deskriptif yang kita inginkan. Kalau kita ingin menyimpan file dari output SPSS ini, caranya sama dengan tadi. Kita lihat di sini masih ada tanda bintang dan tidak ada judul, maka kita akan menyimpan output SPSS ini dengan cara yang sama, file, save. Kita cari di mana folder tempat penyimpanan, start dash. Tadi adalah output, maka saya akan coba memberikan nama filenya biar tidak keliru dengan data mentahnya tadi. Maka di sini adalah output SPSS. Analisis statistik deskriptif hasil belajar siswa. Kita save. Sekarang outputnya sudah tersimpan dengan nama file output SPSS analisis statistik deskriptif terhadap hasil belajar siswa. Jika Anda ingin mengkopikan tabel output SPSS ini, caranya sangat mudah. Anda letakkan kursor pada tabel ini, lalu klik kanan dan copy. Selanjutnya Anda bisa membuka Microsoft Word tempat Anda bekerja, misalkan ini, lalu dipastekan. Nah, maka otomatis tabel ini telah terkopikan pada Word, dan ini tabel ini bersifat dapat untuk diedit sehingga bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan data apa yang ingin kita tampilkan. Kita kembali ke halaman kerja SPSS kita. Sekarang kita ingin mengetahui analisis statistik deskriptif untuk masing-masing kelas. Klik Analyze, Deskriptif, Explore, skor hasil belajar, skor hasil ujian kita masukkan pada variabel dependent, variabel terikatnya adalah hasil belajar. Kemudian ke variabel faktor kode siswanya, kode kelasnya, kita masukkan statistik, oke, plot, oke, tidak masalah, kita langsung oke. Maka dalam waktu yang sangat singkat sekali, SPSS akan menghasilkan output terhadap hasil pengujian yang kita maksudkan. Kita lihat pada tabel pertama, kita amati kelas eksperimen, jumlah siswanya 28, kelas kontrol 32. Semua data lengkap, persentasenya 100%, 100%, artinya tidak ada data yang tertinggal. Kita bisa lihat missingnya, data hilangnya tidak ada, 0, 0. Sehingga total seluruh data, karena tidak ada yang hilang, ada 28, kelas eksperimen, kelas kontrol ada 32 siswa.
Pada tabel deskriptif di bawah ini, kita bisa amati untuk kelas eksperimen min-nya sekian, standar errornya sekian, median, varian, standar deviasi, skor minimum, maksimum, dan seterusnya sudah disajikan dalam tabel ini. Begitu juga untuk kelas kontrol, kita bisa lihat min-nya, nilai ratanya, mediannya, variannya, standar deviasi, skor minimum, maksimum, dan seterusnya. Dengan cara yang sama, kita bisa simpan data ini sesuai dengan kebutuhan. Ya, caranya sama dengan save. Anda bisa melakukan penyimpanan file seperti langkah sebelumnya. Jika Anda ingin mengcopy dengan cara yang sama, Anda letakkan di sini, Anda copy, dan Anda pastekan ke Microsoft Word di mana Anda bekerja. Ternyata dengan SPSS, kita bisa melakukan pengolahan data secara cepat, secara efektif, secara teliti dan akurat. Ini hanya sebagian dari contoh penggunaan SPSS untuk menganalisis data statistik. Ke depan kita akan coba belajar menggunakan SPSS untuk menganalisis atau untuk melakukan uji korelasi, misalnya uji regresi, uji beda dua rata, dan lain sebagainya.